Menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka ditetapkan sebagai tersangka perorangan berdasarkan hasil penyidikan di 9 Polda. Kendati belum menemukan bukti adanya korporasi ataupun kepentingan pemilik lahan, Polri berjanji akan mengejar dan menindak tegas siapapun yang terlibat pembakaran hutan dan lahan ini, termasuk korporasi besar. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Subdit Tipiter khususnya akan berkomitmen secara masif akan melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku. Kami akan kejar sampai orang yang menerima keuntungan atas pembakaran tersebut, baik korporasi ataupun individu. Lalu seperti apa penanganan kebakaran hutan dan lahan? Kita akan berdialog dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Selamat malam Pak Jumhur. Selamat malam. Saya mau konfirmasi dulu. Ya. Saya mau konfirmasi dulu, sekarang sedang berada di salah satu daerah terdampak, lagi di Kalimantan, betul Pak? Betul, saya di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, baik. Setelah meninjau berbagai daerah terdampak, apa saja prioritas yang memang sangat menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk penanganan terkini? Ya, yang pertama pasti adalah kerja untuk pemadaman. Dan itu sebetulnya persiapan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari juga, termasuk sebetulnya mitigasi untuk mencegah kebakaran. Karena semacam melakukan sekat kanal, kemudian membuat embung-embung di berbagai daerah itu dilakukan. Tapi ya kebakaran tetap terjadi juga di beberapa titik itu, dan prioritas utama adalah memastikan pemadaman, dan beberapa tempat sudah berhasil dipadamkan dengan baik dan diinginkan sekarang prosesnya. Masih ada yang terbakar tentu, dan yang kedua itu yang paling utama lagi adalah perlindungan masyarakat. Jadi kita pastikan masyarakat yang terdampak harus tidak boleh berdampak lebih berat lagi, karena itu kita kolaborasi dengan kesehatan, kemudian puskesmas dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Yang ketiga, melakukan verifikasi kira-kira penyebab kebakaran dan pelaku-pelaku yang kita indikasikan terlibat dalam proses kebakaran ini. Dan itu sudah tadi dijelaskan juga, ada berita dari Polri, dari 9 Polda, 72 dinyatakan tersangka. Nah, tugas LH sendiri adalah penegakan hukum dalam langkah perusahaan biasanya. Sekarang ini ada sekitar 30 perusahaan ya, 31 perusahaan yang teridentifikasi cukup kuat dia terlibat, dan kita akan terus mendalami. Dari 335 titik api yang ada di dalam, 335 perusahaan yang di dalamnya ada hotspot ya, ada hotspot. Jadi itu semua dalam pantauan kita, dan satelit mengarahkan kita untuk melihat itu, dan verifikasi lapangan untuk melakukan pembuktian hukum. Hari-hari ini kita paralel melakukan itu, kira-kira seperti itu. Saya mau konfirmasi, artinya berdasarkan data yang sudah dihimpun, begitu penyebab kebakaran sebagian besar karena ulah manusia, termasuk keterlibatan korporasi tersebut? Ya, kita pasti tidak hanya akan mengejar physical actor atau aktor fisik ya, tapi aktor intelektual pasti. Dan siapa yang diuntungkan, siapa yang mendapat manfaat besar dari situ ya, itu akan kelihatan nanti dalam proses investigasi. Jadi arahnya kalau denda-denda administratif, denda kerugian negara, denda pemulihan itu ada di pihak LH. Tapi denda urusan pidana nanti kita akan kolaborasi kerja dengan Polri, kira-kira seperti itu. Tapi sejauh mana sih Pak efektivitas sanksi terhadap perusahaan jika terbukti melakukan? Saya rasa sih dari beberapa kejadian itu, mereka yang sudah pernah terkena sanksi, mereka betul-betul hati-hati sekali melaksanakan mitigasi ini ya, sehingga bisa berkurang. Kita sebenarnya punya data dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa mereka yang pernah terkena sanksi, mereka melakukan tindakan teknis di lapangan ya. Misalnya memonitor tinggi muka air tanah seperti itu. Dulu nggak punya, sekarang dia punya. Setelah 40 cm air gambut itu tidak ada airnya, itu warning, hati-hati. Maka dibuat sekat kanal, maka dibuat embung-embung air biopori kayak begitu.
Nah itu dari tahun ke tahun meningkat kira-kira seperti itu. Namun memang tetap ada juga yang tidak peduli dengan itu ya. Itu bagian daripada yang harus kita lakukan penegakan hukum dengan itu. Terutama juga jujur, ini kan ada area masyarakat ya, ada area konsesi, ada area masyarakat, dan yang agak bukan yang paling sulit memang penegakan dalam area masyarakat itu, karena kita nggak tahu ya, dia hanya punya lahan beberapa hektar, dia bakar untuk 1-2 hektar tapi menyebar kemana-mana misalnya kayak gitu. Ini juga satu hal yang agak rumit ya. Kalau di area konsesi kita lebih mudah untuk melakukan penegakan hukum, denda administratif, sanksi dan sebagainya. Kira-kira gitu. Artinya diperlukan sosialisasi ya untuk itu, Pak? Ya, kita udah bukan diperlukan. Kalau ke kawasan utamanya ya, kawasan yang dikelola oleh korporasi, kita terus-terusan sosialisasi, bahkan semacam warning lah kepada mereka juga, dan memberikan tahu langkah-langkahnya seperti apa. Nah yang di luar kawasan konsesi itu kerjasama dengan Pemda, kepolisian setempat untuk memberikan edukasi, janganlah melakukan itu. Bahkan terakhir peraturan Menteri LH yang baru ya menyatakan bahwa walaupun ada kebiasaan tradisional diperbolehkan membakar 1-2 hektar lahan gitu untuk bukan ladang, tapi untuk kali ini kita melarang itu sama sekali tidak boleh. Jadi kalau itu dilakukan, maka itu langsung akan berimplikasi pidana karena syarat-syaratnya akan tidak terpenuhi, kira-kira seperti itu. Pak Menteri, yang terjadi sekarang juga adalah kabut asapnya ini kan sampai ke negara tetangga. Sudah ada pembicaraan G2G terkait ini? Ya, kita sudah ada pertemuan subregional juga dengan Malaysia, dengan Singapura ya. Dan kita juga sudah menjelaskan langkah-langkah yang kita lakukan. Cuman memang langkah antisipasi yang lebih dalam, kolaborasi ini belum terlalu terwujud ya, baru tahap komunikasi lah seperti itu. Kedepannya mungkin karena gini, kita akan periksa juga, misalnya perusahaan-perusahaan yang melakukan kesalahan di dalam negeri itu kan tidak sepenuhnya juga perusahaan milik Indonesia, ada juga perusahaan-perusahaan milik asing lah kira-kira begitu. Nanti akan kita cek perusahaan-perusahaan mana saja terkoneksi dengan negara mana, itu akan kelihatan berarti pembinaan juga harus dilakukan dari berbagai pihak gitu, tidak hanya Indonesia. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya dan telah berkenan bergabung bersama kami di Kompas Malam. Semoga giat dan upaya yang dilakukan di sana lancar dan semuanya sehat, selamat, dan Indonesia bisa kembali pulih. Terima kasih sekali lagi Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Sehat selalu.